Sang Raja Besi, kisah Philip Parfur dari Prancis. Prolog. Musim gugur tahun 1268. Angin dingin dari utara merayap di sela-sela dinding batu benteng Fontainebleau, menggetarkan obor-obor yang berderet di sepanjang lorong. Aroma kayu terbakar bercampur dengan bau besi dan lilin lebah, memenuhi udara berat malam itu. Di salah satu ruangan istana, seorang anak lelaki berdiri diam di depan perapian. Nyala api menari di matanya, memantulkan warna kelabu kebiruan yang menusuk. Ia bukan anak yang gemar berlari-lari di halaman istana atau berteriak kegirangan. Ada jarak di dalam dirinya, seolah dunia luar hanyalah panggung yang ia tonton dengan tenang. Dialah Philip, putra Raja Philip III dari Prancis dan Ratu Isabella dari Aragon. Sejak lahir ia memancarkan ketenangan yang aneh. Bukan ketenangan lembut, tetapi ketenangan yang menekan, seperti bilah pedang yang diam namun mematikan. Tidak ada yang tahu malam itu bahwa bocah pendiam ini kelak akan mengguncang Eropa. Ia akan berhadapan dengan Paus, membungkam ordo ksatria terbesar, dan menanam benih peperangan yang akan membakar benua selama 1 abad. Babi, anak dari bayangan. Tahun 1268, 1285. Philip lahir di Fontainebleau pada awal musim dingin. Ratu Isabella, ibunya, sering berkata kepada Dayang bahwa anak ini berbeda. Ia jarang menangis, jarang tersenyum, tetapi matanya selalu memperhatikan dan setiap orang, setiap gerakan, setiap kata. Sebagai pangeran kedua, Philip sebenarnya tidak ditakdirkan menjadi raja. Kakaknya Louis adalah pewaris mahkota. Louis memiliki sifat terbuka dan mudah dicintai, kebalikan dari Philip. Namun takdir berputar cepat. Louis wafat muda karena demam tinggi saat masih remaja. Sejak itu semua mata beralih kepada Philip. Ayahnya, Raja Philip III, adalah penguasa yang lebih mengandalkan pedang daripada pena. Ia membawa Philip dalam ekspedisi militer ke Aragon ketika sang pangeran baru menginjak masa remaja. Perjalanan itu adalah baptisan politik dan perang bagi Philip. Ia melihat sendiri bagaimana pasukan yang tampak gagah bisa tersandung oleh logistik yang buruk, badai, dan pengkhianatan. Malam di perkemahan dekat perbatasan Aragon, ayahnya berkata sambil menatap langit, "Philip, ingatlah, perang bukan hanya soal keberanian tapi juga soal perhitungan. Musuh bisa kau kalahkan di medan tempur atau di meja perundingan. Pilihlah medan yang memberimu kemenangan." Kata-kata itu menancap dalam. Meski kelak Philip akan memilih medan pertempurannya sendiri, bukan padang rumput berdarah, melainkan ruang-ruang gelap di mana pena, hukum, dan uang menjadi senjata. Babdo, Mahkota Besi, 1285, 1295. Kematian mendadak Raja Philip III pada tahun 1285 membawa Philip IV ke takhta pada usia 17 tahun. Upacara penobatan di Reims berlangsung megah. Di hadapan altar agung, minyak suci diusapkan ke dahinya, dan rakyat bersorak memanggilnya Lebel, Philip si tampan. Namun di balik wajah tampan itu tersembunyi hati yang keras. Ia menyadari bahwa mahkota bukanlah hiasan, melainkan beban yang hanya bisa dijaga dengan kekuatan absolut. Ia menikahi Jean dari Navarra, seorang wanita cerdas yang memberinya 3 putra, Louis, Philip, dan Charles, serta seorang putri, Isabella. Melalui pernikahan ini, ia mewarisi wilayah Navarre dan Champagne, memperluas kekuasaan Prancis ke arah selatan dan timur. Tahun-tahun awal pemerintahannya dipenuhi reformasi administratif. Ia mengangkat pejabat-pejabat baru yang setia padanya, memusatkan kekuasaan di istana, dan memaksa para bangsawan tunduk di bawah hukum kerajaan. Namun reformasi itu membutuhkan dana besar. Perang di Flanders, diplomasi mahal dengan Inggris, dan kemewahan istana menguras kas kerajaan. Philip mulai memandang semua sumber kekayaan, termasuk gereja dan komunitas Yahudi, sebagai ladang yang bisa dipanen pajaknya. Bab III, Raja vs Paus, 1295, 1305. Konflik dengan Paus Bonifacius firm meletus ketika sang paus menolak penarikan pajak dari gereja di Prancis. Philip tidak mundur. Ia menyadari bahwa mengalah berarti mengakui gereja lebih tinggi dari mahkota. Ia memerintahkan penasihatnya yang licik, Guillaume de Nogaret, untuk mengumpulkan tuduhan terhadap sang paus, penyelewengan, simoni, bahkan pemujaan berhala. Pada tahun 1303, pasukan utusan Philip menyerbu kediaman paus di Anagni. Bonifacius dipermalukan, dan meskipun kemudian dibebaskan, ia wafat tidak lama setelahnya. Philip lalu memaksa pemilihan Paus Clement Tamfin, seorang Prancis yang patuh. Clement memindahkan kedudukan kepausan ke Avignon, menjadikannya di bawah bayang-bayang Prancis. Inilah awal Paus Avignon, sebuah periode di mana gereja tampak seperti pelayan mahkota. Namun meski mengalahkan Paus, masalah keuangan kerajaan tetap menghantuinya. Bab Pries, kejatuhan ksatria suci, 1305-1314. Mata Philip beralih kepada Ordo Templar.
Ordo yang lahir dari semangat perang. Salib ini kini menguasai jaringan kekayaan dan tanah di seluruh Eropa. Mereka bahkan bertindak sebagai bank bagi para raja. Bagi Philip, kekuatan dan kekayaan mereka adalah ancaman dan peluang. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1307, di bawah perintah rahasia yang dikirim ke seluruh negeri, pasukan kerajaan menangkap semua anggota Templar di Prancis secara serentak. Tuduhan yang dilontarkan mengerikan, penghujatan, sihir, penyimpangan moral. Di bawah siksaan banyak Templar dipaksa mengaku. Tetapi Grandmaster mereka, Jacques de Molay, menolak tunduk pada akhir hidupnya. Saat diikat pada tiang eksekusi di Paris pada tahun 1314, ia menatap api yang menyala dan berseru, "Philip Clement, sebelum 1 tahun berlalu, kalian akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan." Ramalan itu seperti angin dingin yang menyapu kerumunan. Paus Clement wafat hanya sebulan kemudian. Dan pada bulan November tahun yang sama, Philip III meninggal mendadak di Fontainebleau. Bab V. Warisan Sang Raja Besi. Philip IV wafat pada usia 46 tahun. Ia meninggalkan Prancis yang lebih kuat secara hukum dan administrasi, tetapi juga syarat ketegangan. Tidak ada satupun dari ketiga putranya yang mampu meninggalkan pewaris laki-laki, memutus garis keturunan langsung Capetian. Dalam 2 dekade, kekosongan itu memicu perang 100 tahun. Namun warisannya tetap terasa. Ia menundukkan paus dan menancapkan pengaruh Prancis di Avignon. Ia membentuk majelis negara, Etats Generaux, embrio parlemen. Ia membubarkan Ordo Templar dan menyita kekayaannya. Ia memperkuat hukum kerajaan di atas hukum gereja dan feodal. Bagi rakyat kecil, ia adalah raja yang jauh, kaku, dan tidak murah hati. Bagi para penguasa, ia adalah penguasa yang berbahaya untuk dilawan. Epilog. Di reruntuhan kuil Templar, di lorong-lorong Avignon, dan dalam buku-buku hukum Prancis, nama Philip Reck masih terukir. Ia dikenang bukan karena kemurahan hati, melainkan karena kehendak baja yang membentuk Prancis modern. Sang Raja Besi, Philip si Tampan, penakluk paus, penghancur Templar, dan entah di mana, di antara bisikan sejarah, kutukan Jacques de Molay masih mengiringi namanya. Warisan Sang Raja Besi. Ketika Philip Chauvel menghembuskan napas terakhir di Fontainebleau pada bulan November tahun 1314, dunia di sekitarnya telah berubah selamanya. Ia memerintah bukan sebagai raja yang mencari cinta rakyat, tetapi sebagai penguasa yang menuntut kepatuhan mutlak. Dan dari kekakuan itu lahirlah warisan yang akan membentuk wajah Prancis berabad-abad lamanya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah tiran tanpa senyum. Bagi yang lain, ia adalah arsitek sebuah kerajaan modern. Ia tidak meninggalkan legenda ksatria yang romantis atau kisah perang heroik yang menyala-nyala. Tetapi ia meninggalkan struktur kekuasaan yang jauh lebih abadi daripada kemenangan di medan perang. 1. Penundukan tahta suci. Tidak banyak raja berani menantang paus secara langsung. Philip enggak hanya menantang, ia menundukkan. Dengan memaksa Paus Clement Vince, seorang paus Prancis, untuk menetap di Avignon, ia memulai era Paus Avignon yang bertahan hampir 70 tahun. Selama masa itu, Roma kehilangan auranya sebagai pusat gereja, dan Prancis menjadi pusat baru kekuasaan rohani. Gereja yang selama berabad-abad menjadi otoritas tertinggi di Eropa, kini berada dalam bayang-bayang mahkota Prancis. Inilah pesan abadi yang ditinggalkan Philip, bahwa seorang raja, jika cukup kuat, bisa menantang bahkan wakil Tuhan di bumi. 2. Pemusatan kekuasaan kerajaan. Philip mengikis kekuasaan bangsawan feodal dan memusatkan kendali di istana. Ia mengangkat pejabat dari kalangan rakyat terdidik, para ahli hukum, dan administrator yang setia kepada mahkota, bukan kepada darah bangsawan lama. Reformasi ini mengubah Prancis dari sekadar kumpulan wilayah feodal yang longgar menjadi sebuah kerajaan yang terpusat. Birokrasi yang ia bangun, catatan pajak, sistem hukum, dan pengawasan administrasi menjadi fondasi negara modern Prancis. Apa yang dilakukan Philip South adalah sebuah revolusi senyap. Pedang bangsawan digantikan pena juru tulis. Kekuasaan tanah digantikan hukum negara. 3. Kelahiran Majelis Negara, Etats Generaux. Pada tahun 1302, ia membentuk Etats Generaux. Awalnya, majelis ini hanyalah alat untuk melegitimasi kebijakan pajak dan memperkuat posisi raja. Namun, tanpa ia sadari, ia menanam benih lembaga perwakilan nasional. Di forum itu, suara bangsawan, rohaniwan, dan rakyat mulai didengar, meski hanya sebagai gema kehendak raja. Jauh di kemudian hari. Lembaga inilah yang akan berkembang menjadi bagian dari struktur politik Prancis yang lebih terbuka. Dengan demikian, meski lahir dari niat otoriter, Philip telah membuka jalan bagi ide keterwakilan, pembubaran Ordo Templar. Keputusan paling terkenal, sekaligus paling kontroversial dalam hidupnya adalah menghancurkan Ordo Templar. Pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober, tahun 1307, para ksatria suci itu ditangkap serentak.
Tuduhan bid'ah, sihir, dan penyimpangan dijadikan alasan. Namun di balik tuduhan itu, semua orang tahu raja menginginkan harta mereka. Dengan menyita kekayaan Templar, Philip menutup salah satu jaringan keuangan paling kuat di Eropa, tetapi tindakannya juga meninggalkan luka sejarah. Hancurnya sebuah ordo, ksatria yang selama 2 abad menjadi simbol keberanian perang salib. Dan dari bara api yang membakar Jacques de Molay, lahirlah kutukan yang masih diceritakan hingga kini. Penutup, Philip Furnier meninggalkan dunia tanpa senyum rakyat, tanpa pelagu pujian tetapi dengan catatan sejarah yang tebal. Ia mengajarkan bahwa kekuatan negara bisa berdiri di atas gereja, bahwa hukum bisa menjadi pedang, dan bahwa kekuasaan tidak perlu dicintai untuk bisa bertahan. Warisan ini, meski lahir dari tangan besi, membentuk Prancis menjadi negara besar. Namun ia juga meninggalkan bayang-bayang kutukan, intrik, dan darah yang tak pernah benar-benar kering di jalan-jalan Paris. Sang Raja Besi telah pergi, tetapi kerangka kekuasaannya masih berdiri, kokoh, dingin, dan abadi. Di balik namanya ada kisah kemenangan tanpa cinta dan kekuasaan yang lebih panjang daripada hidupnya sendiri. Jika emas adalah darah kerajaan, maka keadilan adalah jantungnya. Tanpa don keadilan, mahkota hanyalah besi, kosong yang berkilau tanpa makna. Takhta tidak boleh tunduk pada dot pedang, juga tidak pada altar. Karena raja yang sejati adalah ia yang menjaga agar pedang dan altar tetap berada di bawah naungan mahkota. Raja tidak boleh tunduk pada emas, sebab emas harus tunduk pada raja.